Bu Ayu ada Bu Ayu. Ayu Bu izin Pak, mereka izin ada kegiatan kantor. Kristiana, Hadir Bapak. Bu Poni. Poni nggak ada. Helena, Hadir Bapak. Imelda. Imelda nggak ada. Jakob, Pak Jakob. Hadir, Pak. Siap, hadir, Pak. Ya siap. Marcelina, Hadir Pak, hadir. Pak Mikel. Pak Mikel hadir. Bu Nuryati. Bu Paskalina. Hadir Bapak. Pak Soleman. Hadir, Pak. Pak Bu Molida. Tidak hadir. Budiono, Pak Hadir, Budiono. Pak. Hadir. Bu Maria. Hadir Bapak. Pak Efriliawan. Pak Mulida hadir Pak. Ya, Tadi bermasalah jaringannya. Pak Efriliawan. Terima kasih Pak. Efriliawan, Pak Efriliawan. Hadir, Pak. Pak Impra. Impra. Pak Subhan. Hadir, Bapak. Pak Reza. Hadir, Pak. Pak Impra hadir Pak. Maaf jaringan gangguan Pak. Siapa? Pak Impra hadir. Jaringan Impra. gangguan Pak. Bu Nuni. Bu Nuni ada Nuni. Bu Priscilia. Bu Priscilia nggak ada. Pak Tri. Hadir, Pak. Pak Franklin. Franklin nggak ada. Maulidina Dinia. Hadir Pak. Anwar, Pak Anwar. Hadir, Pak. Pak Farid. Hadir, Pak. Farid hadir. Ya, sekarang materi masuk ke Enterprise Risk Management. Jadi sekarang chapter pertama buku Jim Slam itu ya. Bukunya referensi Jim Slam sama John. Itu materi hari ini ada 4 chapter ya. Chapter 1, 2, 3 dari buku Lam. Chapter ke satu chapter dari buku apa? Dari buku John Hamilton. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca buku lebih jauh ya di situ. Ya. Sambil di situ materinya. Jadi sekarang kita bahas konsep dan proses enterprise risk management itu seperti apa ya. Konsep. Mungkin kalau sudah bertanya bedanya sama sebelumnya apa gitu. Sebenarnya itu manajemen risk management itu pengelolaan risiko itu agak umum ya, cuma khusus perbankan. Kalau ini bagaimana proses dari pengelolaan risk management pada enterprise. Jadi kuncinya mengintegrasikan semua risiko yang ada terjadi di perusahaan itu. Jadi sehingga mendapatkan total agregasi dari estimasi kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan itu. Sehingga dalam program-programnya lebih terpadu lah, integrasi. Yang tidak silo-silo itu yang ada di sekarang. Nah, kontennya nanti ada 3 topik utama ya. Pertama, introduction. Itu kita lihat apa sih manfaat dari pengelolaan risiko itu. Risiko, kalau risiko tidak kelola dengan baik ya, apa yang dihadapi oleh perusahaan. Kalau dikelola gimana? Dan mengintegrasikan seperti nilai tambah ya. Jadi value itu nilai tambah yang akan nilai tambah integrasi yang akan dihadapi oleh perusahaan kalau dia melakukan pengelolaan risiko. Karena kalau sendiri
fundamentals ya. Kita lihat apa itu fundamentals itu. Kemudian konsep dan proses. Konsep proses ini terutama konsep terkait dengan risiko ya. Kemudian proses risiko. Kemudian risk awareness, kepedulian terhadap risiko itu. Kemudian bagaimana risk measurement. Ini mungkin sudah ada yang paham konsep risiko itu apa ya. Nanti kita lihat dari sudut pandang LAM ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengenai definisi dari RM itu apa sesungguhnya. Jadi apa disebut enterprise risk management. Kemudian benefit dari enterprise risk management itu apa. Kemudian chief risk officer. Jadi di setiap sekarang makin kesininya makin banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki direksi yang khusus terkait dengan risiko. Mungkin sebagian perusahaan itu ada yang masuk ke risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan itu mungkin ada dalamnya ada GCG, ada ada risk management, ada kepatuhan ya. Jadi dari situ ada SPI juga mungkin. Saya menganggap itu satu kesatuan ya. Tujuan akhirnya kan semua itu bagaimana fraud itu bisa dikurangi. GCG juga bisa mengurangi fraud. Makin bagus GCG, fraud makin berkurang dan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Risk management juga sama. Risk management itu bisa mengurangi potensi-potensi risiko yang timbul dari fraud itu. Dan juga mungkin tanpa fraud itu bisa juga. Ya, SPI, apalagi SPI itu interauditor sama extra auditor juga berpotensi untuk mengurangi fraud di laporan keuangan sehingga menaikkan kinerja keuangan perusahaan. Dan komponen RM itu apa saja komponen? Kita lihat dari sisi keputusan bisnis, pasti setiap keputusan bisnis pasti ada risiko yang akan dihadapi. Baik itu keputusan bisnis ada tiga. Keputusan bisnis utama ada tiga. Pertama, keputusan investasi jangka panjang. Kemudian keputusan financing jangka panjang juga itu, financing. Jadi kalau dia memutuskan investasi, keputusan berikutnya sumber dana dari mana gitu ya. Itu ada risiko. Kalau investasi dia ada risiko investasi. Kalau dia investasi di bidang apapun ya, pasti risiko yang akan dihadapi. Dan pembiayaan juga. Pembiayaan itu porsi utang modal berapa persen itu sangat berisiko. Tidak ada keputusan day-to-day operation itu operating risk. Operating decision, keputusan operasi itu juga adalah satu keputusan yang pendek yang juga pada risiko. Nah, sebelum aktivitas operasi itu, aktivitas tiga aktivitas itu ada aktivitas berikutnya yang itu planning activity. Planning itu ada di situ adalah strategik ya, sampai menyusun anggaran itu planning. Jadi biasanya ada 4 keputusan besar dalam keputusan itu: planning, investasi, keputusan financing, keputusan operasi. Nah, planning ini ada risiko juga, seperti strategic risk itu kan risiko dihadapi oleh perusahaan karena salah dalam memilih strategik yang digunakan untuk capai tujuan. Bisa juga seperti itu ya. Strategi misalnya tujuannya udah benar ya, tujuan meningkat nilai perusahaan, tapi cara meningkatkan nilai perusahaan itu mungkin ada yang salah sehingga dimurang atau tidak menemukan laba. Dan strategi misalnya strateginya mau dalam tahun 2026 perusahaan itu akan menambah karyawan karena ingin mendapatkan penguatan pasar itu. Kalau ditambah, ini bisa jadi strategi itu tidak tuntas sehingga mendapatkan karyawan yang tidak sesuai diinginkan, jadi beban, merugikan. Atau strategi dalam menguatkan IT gitu, bisa juga. Cara membuka IT itu gimana gitu. Cara itu strategik kan. Nah, itu yang kadang salah strategi yang menimbulkan kerugian. Itu risikonya. Jadi hampir semua usaha bisnis itu baik planning, investasi, operating, sama financing itu ada risikonya ya. No risk, no return. Kata dalam keuangan itu nggak ada return, nggak ada risiko, nggak ada return. Ya. Dan bisnis risiko secara kolektif menjadi portofolio risiko. Jadi
karena bisnis itu banyak ya, banyak sekali, dan risiko yang dihadapi oleh enterprise itu juga banyak ya, banyak sekali. Sehingga bagaimana si CEO itu menghadapi banyak risiko, sehingga risiko di portfolio sehingga saling ada mengurangi dan risiko tinggi lain rendah ya. Jadi profil risiko itu berdampak pada laba perusahaan. Jadi risiko itu dari banyak risiko dashboard itu nampak laba perusahaan dan volatilitas laba. Jadi semakin tinggi risiko, secara fundamental akan menurunkan laba sebenarnya. Memang high risk high return, tapi pada saat kondisi fundamental banyak perusahaan itu menghadapi risiko laba turun, bukan laba naik. Tapi risiko di pasar itu high risk high return. Karena risiko di pasar itu fluktuasi dari harga. Ada taking risk di situ jangka pendek, bukan laba. Tapi pada fundamental perusahaan tidak selalu demikian. Jadi kita tuh beberapa risiko itu saling terkait juga, saling mengimbangi, saling mensubsidi, saling mengeliminasi ya. Ada saling memperburuk ya risiko itu. Juga risiko. Ada satu risiko membanyakkan beruntung risiko lain yang timbul. Ya, saling interaksi. Nah, kalau lihat itu apa sih risiko itu dikelola, risk management itu untuk apa? Tentu saja kalau pasti ada manfaatnya. Kalau nggak mungkin perusahaan itu membentuk risk management division atau menambah direksi baru itu risk officer ya, risk officer. Jadi chief risk officer itu direksi yang menangani khusus tentang risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, terutama lembaga keuangan. Banyak sekali risiko. Ya. Nah, pertama ya alasannya kenapa risk management itu perlu dikelola, risiko itu perlu dikelola. Tentu saja pertama manajemen risiko itu akan terkait dengan job manajemen. Jadi tugas manajemen itulah mengelola risiko, bukan tugas pemegang saham. Jadi kalau saudara sebagai investor itu tugas risikonya beda lagi. Dia pasti menghadapi risiko market risk, terutama terhadap harga saham. Tapi secara fundamental risiko itu perlu oleh manajemen. Jadi dia harus mengelola, kalau nggak itu nggak bisa dia mencapai target-target yang dihadapi oleh manajemen. Kemudian juga managing risk itu bisa mereduce earning volatility. Jadi volatility earning itu di mana ada ketidakpastian dalam memperoleh earning pendapatan. Pendapatan itu bergejolak, makin bergejolak makin nggak pasti itu. Nah itu bisa dikurangi dengan risiko dikelola. Jadi meredam risiko bisa mengelola earning volatility sehingga volatility bisa smooth ya, bisa smooth naik. Gitu. Dan juga bisa memaksimalkan shareholder value. Itu udah nggak bisa dibantah ya. Semakin bagus managing risk-nya, pengelolaan risikonya pasti bisa naikkan dari perusahaan. Ya. Dan risk management itu bisa mempromot job and financial security, keamanan keuangan. Jadi rasa aman dari karyawan ya. Karena banyak direksi sampai level bawah itu merasa terancam karena dampak risiko. Ya, risiko bangkrut, risiko kerugian, dampaknya gaji dipotong ya, dan macam-macam ya, macam-macam. Semuanya itu dampak dari risiko yang terjadi akan dihadapi oleh perusahaan. Ya. Jadi terkait dengan pengelolaan risiko itu ya tanggung jawab manajemen. Manajemen itu mesti harus mengelola risiko dengan baik. Justru kalau manajemen nggak cakap mengelola risiko, pemegang saham pasti akan mengganti karena dampaknya ke akhirnya itulah ke laba perusahaan dan ujungnya itu ke nilai perusahaan. Jadi kalau labanya turun, nilai perusahaan juga turun. Karena laba diketahui laba ke dampak ke aset dan aset naik, akibat bersih naik, akibat bersih itu menggambarkan nilai perusahaan tersebut. Jadi kalau laba turun ya perusahaan pasti turun. Ya. Jadi sehingga seorang manajer profesional itu harus efektif mengelola risikonya, termasuk mengelola
data historis terkait dengan result, volatility, dan correlation masing-masing kejadian risiko yang dari perusahaan itu. Sumber risiko itu risiko yang baik. Punya data. Jadi dalam mengelola risiko itu mesti harus data dan penyimpanan data itu harus lebih baik. Analis data itu sebaik. Itu nggak mungkin seorang CEO risiko bisa mengidentifikasikan, bisa mengestimasi risiko tanpa memiliki data yang baik dari historis. Dan juga karena risk exposure dan konsentrasi dalam bisnis perusahaan, future business dan investment plan juga sebagai tempat profil risiko yang di perusahaan itu. Nah, yang kedua, tentu saja bisa mengurangi risiko itu. Jadi bayang kalau risiko dibiarkan liar ya, sehingga bisa mengacaukan itu target perusahaan itu. Jadi sensitivity laba terhadap dan nilai perusahaan di pasar ya, terhadap gejolak terjadi, terutama gejolak harga ya. Volatility itu dampak dari risiko yang muncul dari pasar ya, karena harga bergejolak, kemudian suku bunga bergejolak, nilai tukar bergejolak. Harga itu juga termasuk harga pasar modal, harga di pasar komoditi, ya, kurs. Ya. Itu semua harus bisa deteksi manajemen bagaimana mitigasi pergerakan harga, suku bunga, kurs itu tidak berdampak kepada laba perusahaan itu. Bagaimana mitigasi dengan melalui hedging, ya, melalui mengatur posisi struktur dari aset, struktur dari keuangan dan sebagainya, penting. Nah, dengan demikian perusahaan yang terpapar suku bunga, nilai tukar mata uang asing, harga energi, ya, uang bakar segala macamnya, pada pasar lainnya, dapat mengelola volatility laba dengan lebih baik melalui manajemen risiko. Jadi contohnya bisa kalau harga bergejolak, ya, bisa kalau dia bahan baku solar itu adalah bahan baku utama industri dia, maka dia bisa melakukan bagaimana kenaikan harga di pasar minyak dunia itu tidak pengaruh ke industri dia, ke pabrik dia itu. Cara apakah dia melalui kontrak di pasar berjangka yang mengamankan harga itu. Itu salah satu cara untuk mengatasi gejolak risiko itu. Itu menyiapkan resources yang ada di perusahaan untuk mengantisipasi apabila risiko itu betul terjadi, bagaimana mengatasi. Ya. Yang ketiga tentu saja alasannya kenapa risk managing itu dilakukan oleh perusahaan. Ya. Itu tentu saja bisa memaksimalkan shareholder value. Kalau tahu nilai saham itu, shareholder value itu nilai saham yang dipegang oleh pemegang saham itu nilai itu tergantung dari per value. Per value itu tergantung pada expected return dari pemegang saham. Dan nilai present value, expected return itu sebagai faktor diskonto. Jadi kalau expected return-nya makin tinggi ya di pasar itu, sedangkan kemampuan real dari perusahaan rendah, maka akan terjadi penurunan harga. Ya. Ini spesies tinggi juga diharapkan oleh risiko tinggi. Risiko tinggi maksudnya ekspektasi investor juga tinggi karena return investor itu ditambahkan risiko itu juga penambah return yang diharapkan oleh si pemegang saham. Ya. Jadi maka dengan mengenai risiko perusahaan ya melalui risk management, tentu saja itu akan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan. Jadi peningkatan nilai tersebut dapat dicapai dengan memastikan bahwa dari investasi return produk pricing ditetapkan pada tingkat risiko yang mendasari. Jadi sudah target misalnya risikonya berapa nih supaya nilai sekian. Risikonya 3%, berarti bagaimana variabel mempengaruhi risiko ini bisa dikontrol dengan baik sehingga risiko 3%. Kemudian lokasikan pada proyek dan bisnis dengan return risk yang paling menarik. Pilih mana yang ada alternatif proyek yang betul-betul returnnya tinggi, risiko kecil ya, bisa juga seperti itu. Perusahaan mempunyai keterampilan dalam mengolah semua risiko, metrik kinerja yang esentif, baik pada tingkat individu maupun unit bisnis, sesuai dengan tujuan dan risiko perusahaan. Kemudian keputusan seperti merger akuisisi ya, ini penting ya.
dalam perencanaan bisnis secara implisit harus memasukkan unsur risiko. Jadi expected return dari merger akuisisi itu apa gitu. Jadi apakah sudah masukkan unsur risiko atau tidak ya. Risiko itu yang sebagai beban keuangan juga bagi perusahaan. Dan nanti kerugian dari ambil risiko itu dibebankan ke dalam cost dari merger itu. Jadi sehingga beban merger sehingga semana merger itu bisa return setelah masukkan unsur risiko. Kalau tanpa risiko mungkin dia menguntungkan, tapi setelah risiko dimasukin dia jadi tidak menguntungkan. Ya. Nah, yang keempat, alasan keempat itu mempromot. Pada tingkat individu, manfaat manajer risiko adalah ini promote job dan financial security. Ada keamanan keuangan dan juga ada jaminan karir kan terus ke depan. Jadi kalau contoh sekarang nih ada BSI itu ya, Bank Syariah Indonesia mungkin ada kerja di BSI gitu. Sudah ada kerja BSI. Nah itu BSI itu sekarang itu lagi pengurang karyawan. Targetnya setahun 1.000 orang selama 4 tahun ke depan. 4.000 ya. Bayangkan perasaan tidak aman dari pegawai si keuangan mereka dan juga promote jobnya jadi terganggu. Tadi diharapkan 2 tahun lagi bisa jadi kepala cabang, itu dengan ada itu jadi putus sudah harapan dia. Dampak dari risiko. Kenapa? Karena kemungkinan BSI itu mengalami kemunduran dalam hal income gitu, atau potensi pasar atau prospek bisnis dia atau kredit yang mungkin mengalami sedikit macet meningkat gitu. Itu kan risiko. Yang nanggung pasti karyawan ya. Karyawan nanggung. Nah, yang kedua bisa jadi suatu strategi perbankan. Jadi perbankan itu setiap 10 tahun pasti ngurang karyawan. Ya, kira sudah. Saya untuk di bank pemerintah saya amati setiap 10 tahun berapa karyawan. Nanti kalau dikurangi silakannya dia melakukan rekrut pegawai baru besar-besar. Nah, kenapa itu? Karena dalam di perbankan itu ya, makin jabatan makin peluangnya makin kecil, jumlah jabatan nggak banyak. Masuknya banyak. Jadi pada level umur atas 40, banyak karyawan itu nggak kebagian jabatan. Satu sisi gaji udah besar, tapi kerjanya sama kerja cleric. Gaji besar, tapi pekerjaan kerja sama staf yang baru masuk. Sehingga nggak efisien bagi bank. Ini bukan banknya rugi nggak, tapi efisiensi dalam SDM. Sehingga dikurangi SDM-nya. Nanti setelah dikurangi, kan kurang 4.000 nih. Tahun keempat mereka rekrut karyawan besar-besaran. Dan dia untung besar. Kan? Satu karyawan disuruh keluar itu, umur 40 tahun sampai 50 tahun itu, mungkin gaji udah 20 jutaan. Diganti tenaga baru, fresh, dan pekerja keras, digaji cuma 6 juta, 7 juta. Berapa keuntungan? Untuk mungkin sekitar 15 juta per orang. Jadi kalau 4.000 kali 15 juta lumayan. 4.000 kali 15 juta ada kalikan aja tuh, 4.000 kali 15 juta. Berarti 4 kali 15 kita 60 miliar sebulan. Itu baru perbedaan 15 juta. Tapi bisa lebih perbedaan. 60 miliar sebulan kan lumayan. Setahun sekitar 60 miliar 600 sampai 800 miliar setahun. Hampir 1 triliun ya. Sebesar 1 triliun bisa penghematan sebulan itu bisa mengcover biaya-biaya lain. Jadi bisa meningkatkan nilai aset, bisa meningkatkan profitabilitas tentu depan. Dan bisa meringankan beban keuangan juga bagi perbankan. Karena karyawan itu kan tidak hanya gaji yang diberikan oleh perbankan itu. Bisa selain cuti, uang pensiun dan sebagainya. Itu jadi kalau risikonya dikelola nggak baik, yang korban itu ya karyawan gitu, korban dalam hal promosi jobnya, karirnya, dan juga karena financial di karyawan itu. Ya. Nah, risiko yang dapat itu saling tergantung. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya, sama ke penyakit itu. Kalau saudara ginjal kan dampaknya ke hati, ke jantung ya, kemana-mana itu ya, kemana-mana. Jadi tidak hanya lokal tempat itu saja, tapi dampak kemana. Karena satu kesatuan kan tubuh manusia kayak sistem. Begitu ya di dalam bisnis itu sistem, perusahaan itu sistem.
Tidak ada satu bagian di perusahaan itu yang nggak terkait dengan bagian lain. Tidak ada satu bagian perusahaan itu yang sakit, yang lain nggak sakit, pasti sakit semua. Ya. Nah, itu risiko seperti itu. Jadi dalam tubuh enterprise itu ada 3 risiko utama yang ada. Pertama adalah financial risk, ya. Financial risk di gambar 1.3 itu sudah lihat business risk sama operational risk, ya. Itu risiko bisnis, operasional, dan financial. Ini yang paling itu. Nah, kalau risiko financial itu di breakdown lagi itu adalah market risk, liquidity risk, credit risk, ya. Risiko keuangan. Nah, financial risk sama business risk itu mereka saling ada irisan, di mana kejadian itu disebabkan oleh financial risk sama business risk, dan bisa juga di perpaduan 3 itu bisa ketiganya. Ya. Jadi ada risiko keuangan juga mendrive terhadap risiko lain. Ya. Sehingga kita dapat sampaikan integrasi, nilai tambah integrasi, ya. Jadi sedang terkait seluruh perusahaan itu, ya, perusahaan itu. Jadi kalau kita lihat enterprise risk management itu menyediakan integrasi, analisis, strategik, dan pelaporan terkait risiko utama tadi itu, risiko financial risk, operating risk, business risk, ya. Di mana mereka itu saling ketergantungan dan exposure agregat. Jadi tidak bisa kita lihat dampak risiko operasi saja, dampak risiko bisnis saja, dampak risiko financial saja. Nah, dari enterprise management itu ada 2 hal, ya, kerangka. Pertama, kerangka kerja RM itu terpadu mendukung penyelesaian fungsi pengawasan seperti risiko, audit, dan kepatuhan. Ini kan masalah internal, risiko yang terjadi di perusahaan dan audit serta kepatuhan. Yang kedua, kerangka kerja RM terpadu. Jadi ini integrasi, ya, mempertimbangkan bagaimana faktor ekonomi makro itu mempengaruhi profil risiko perusahaan. Faktor ekonomi makro itu kan seperti misalnya suku bunga, ya, kurs, ya, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, ya, udah juga kredit macet secara makro, ya. Nah, itu kan mempengaruhi semua dampak pada perusahaan. Karena bisa juga perusahaan itu mempengaruhi industri lain, bisa juga. Atau faktor makro itu mempengaruhi perusahaan itu. Ya. Kalau perusahaan nggak mungkin mempengaruhi faktor makro secara individu, secara bersama, ya. Jadi kalau seandainya PTA bisa mempengaruhi itu nggak makro, enggak, karena dia kecil porsinya. Ya. Coba industri bisa mempengaruhi makro. Industri kan tadi banyak perusahaan. Ya. Nah, justru faktor makro itu mempengaruhi kepada perusahaan. Secara individu, ya, secara individu. Nah, kemudian bisa jadi ada faktor makro itu dipengaruhi dampak negatif dari industri A. Industri A itu mempengaruhi industri makro. Makro itu mempengaruhi industri B. Itu nama systemic risk, ya. Misal kalau di bank itu kan Bank Mandiri itu memiliki systemic bank. Kalau bank sistemik lah. Jika Mandiri itu collapse, ya, nggak hanya dia sendiri yang merasakan dampaknya, juga industri perbankan merasakan dampak, dan industri lain juga merasakan dampaknya. Industri dari properti, industri dari terkait dengan travel, macam-macam yang bisa berdampak. Jadi itu dijaga, ya. Sehingga nanti dalam RM itu bagaimana bisa menjelaskan fungsi pengawasan risiko, audit, dan kepatuhan, serta mempertimbangkan juga bagaimana faktor ekonomi makro, ya. Sehingga penjelasan tersebut akan merasionalisasi penilaian risiko, mitigasi risiko, dan aktivitas pelaporan. Jadi merasionalisasi penilaian risiko, bagaimana mengatasi risiko itu. Risiko pengukuran terkait dengan supaya bisa mengetahui berapa potensi risiko, nanti bagaimana mitigasi risiko supaya risikonya DAPI itu tidak sebesar yang dihitung itu. Dan bagaimana pelaporan penting dalam rangka untuk menentukan keputusan bagi CEO, dan juga sekedar dasar untuk mengidentifikasi risiko berikutnya yang akan terjadi di masa datang, ya. Ya, dengan demikian perusahaan pasti membuat strategik, pasti ada hubungan dengan data masa lalu. Jadi di bidang ekonomi itu ingat, ya,
mungkin beda sama pandangan dari sisi hukum ya, hukum dan ilmu lain. Hukum mungkin tidak penting masa lalu dalam strategi ke depan. Karena peristiwa hukum masa lalu belum tentu ditemukan di masa depan. Dan juga walaupun warna beda tapi treatment pasti dibedain. Makanya ada yang katakan hukum itu yang salah disalahkan, benar, yang salah dibenarkan, benar disalahkan. Dan tidak ada satu contoh pun treatment hukum masa lalu bisa jadi pegangan masa depan. Tapi di ekonomi enggak. Di ekonomi data Maslow penting sekali. Karena salah satu sebab perbedaan pandangan dari sisi ilmu sosial lain ya, yang mengatakan masa lalu enggak perlu pertimbangan, di ekonomi mesti harus ekonomi, akuntansi, ya, kemudian juga mungkin semi juga di segi SDM mungkin masih bisa, SDM masih bisa melihat perilaku masa lalu dalam memperkirakan perilaku SDM masa datang. Dan kinerja SDM masa datang bisa kita lihat dari kinerja masa lalu, masih perilaku masa lalu. Nah, ada risiko itu penting. Risiko itu data masa lalu penting sekali. Jangan diabaikan. Ya. Dan dalam teknologi integrasi sistem juga banyak manfaat teknologi. Karena integrasi tersebut memungkinkan manajemen data tingkat perusahaan, bisnis dan data yang kuat. Jadi saling terkait dengan data itu dan bisa lebih tajam dalam analisis data. Pengurusan transaksi langsung setelah pelaporan dan pembagian informasi lebih efektif. Jadi manajemen risiko merupakan isu penting bagi setiap perusahaan bisnis. Kalau kita lihat dari Wheel of Misfortune ya, dia roda nasib buruk itu yang digambar sini ya, ini ya. Ini melihat bagaimana ya bagaimana bahwa bencana risk management itu dapat muncul dari berbagai bentuk ya. Dapat menimpa perusahaan apapun ya. Tidak ada risiko khusus ya. Semua bisa kena dampak. Selain kerugian finansial saja ya, secara urus risiko dapat mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan orang. Ya. Kemunduran karir para eksekutif orang. Ya. Jadi dampak buruknya penggunaan risiko itu tidak hanya pada risiko perusahaan, juga berdampak buruk terhadap reputasi perusahaan perorangan atau kemunduran karir. Jadi misal saudara jadi CEO di PTA bangkrut karena salah urus risikonya ya, banyak rugi terapi. Itu di pasar tenaga kerja nama sudah hancur itu ya. Jadi bisa jadi sudah tidak ada peminat lagi untuk mahir sudah jadi direksi di perusahaan lain ya. Juga menyebabkan karirnya mundur kan seperti perorangan. Jadi dampak situ kita lihat di sini nih ya, bisa di industri false profit trading ya. Ini ada macam-macam ya, kerugian trading settlement macam-macam nih. Morgan ini contoh perusahaan bisa kena semua ya. Ya. Jadi ada pemeriksaan cermat terhadap bencana ini memiliki dua tujuan. Jadi kita menganalisis kejadian masa lalu ya. Tentu saja di masa lalu itu analisis pertama, kenapa peristiwa itu terjadi? Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan apa program ya, strategi perusahaan menghadapi potensi risiko di masa lalu? Apakah ada program untuk mengantisipasi, ada program mitigasi, ada enggak? Gitu. Sejauh mana perusahaan itu terhadap potensi risiko yang terjadi. Itu penting. Kemudian asesnya gimana? Dampaknya gimana? Ya? Berapa kerugian yang tadi oleh perusahaan untuk merecovery kondisi itu. Nah, itu penting. Jadi tujuan pertama menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko. Yang kedua menawarkan wawasan tentang prinsip utama dari pendekatan baru terhadap manajemen risiko. Pendekatan itu disebut dengan enterprise risk management. Itu pendekatan. Karena kuncinya mengelola risiko secara integrasi ya, tidak hanya silo-silo. Nah, kedua adalah konsep dan proses. Ya. Jadi risiko utama dari 7 jenis ya, risiko ya, jenis. Tapi tadi sudah 3 ya. Ini ada bisa plus 7 ya. Pertama risiko strategic risk. Ya. Saya tahu strategic risk itu pastilah risiko muncul karena salah mengambil strategi. Tadinya strategi itu dibuat untuk mendapat untung besar itu rugi ya. Nah, strategi itu tadinya untuk penetrasi pasar malah nggak bisa masuk pasar. Strategi itu tadinya untuk bisa efisiensi SDM malah tambah boros malah. Strategi itu adalah tadinya untuk efisiensi produksi malah
nggak karuan, kualitas jadi turun. Jadi itu kesalahan strategi kira-kira perusahaan. Sehingga dalam usaha strategi itu penting mempertimbangkan risiko dan banyak alternatif dilihat, wawasan lebih luas dan sebagainya. Dan penting juga dilihat data masa lalu dan persaingan sekarang, kondisi bisnis sekarang, dan kebijakan pemerintah yang kemungkinan akan berdampak pada horizon dari kondisi masa datang. Karena risiko itu kan terjadi di masa datang, bukan masa lalu. Masa lalu sudah terjadi dan tidak bisa ada apa lagi. Ya, menunggu recovery aja. Tapi masa datang masih bisa mitigasi, dalam melakukan penyiapan resources untuk mengurangi dan sebagainya. Ya. Yang kedua, business risk ya. Risiko bahwa hasil keuangan dan personal tahunan tidak memenuhi harapan manajemen dan pemangku kepentingan. Jadi misal dibuka cabang di daerah Tim-Tim ya, Tim-Tim. Dibuka cabang situ ternyata hasil nggak sudah diharapkan. Market risk, kondisi pasar ya. Kondisi pasar berarti terhadap harga kan. Bagaimana harga di pasar itu bisa diprediksi ya. Jadi kalau pasar efisien itu harga nggak bisa diprediksi. Harga pasar tidak efisien di mana dikontrol oleh sekelompok orang. Kita sebagai bukan pemain mengontrol itu hati-hati. Sama seperti pasar judi itu kan diatur oleh apa namanya agen judi itu apa namanya yang mengatur apa namanya pengatur judi itu apa namanya. Nah itu aplikasi dibuat kan supaya selalu pasti kalah mungkin menang ya. Karena softwarenya kan mereka yang pegang ya, pegang. Aplikasi mereka pegang, program di dalam aplikasi mereka pegang. Mereka bisa atur semua. Ya. Jadi sulit. Jadi kalau seandainya pasar tidak efisien, itu bahaya bagi perusahaan yang tidak bisa menguasai pasar. Kredit itu risiko kredit, risiko bahwa pelanggan berpotensi tidak bisa mengembalikan pinjaman, termasuk bunganya ya. Kredit risk ya, risiko bahwa perusahaan tidak dapat memperoleh uang tunai ya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban, baik itu kewajiban operasional, kewajiban bayar kewajiban ya. Operasional kan tidak mudah kerja ya. Yang kewajiban bayar temponya, baik tempo utang jangka pendek jangka panjang tidak bisa ya. Operasional risk itu terkait dengan risiko ya, ada 3 itu operasional risk. Pertama masalah human SDM, itu masalah proses mungkin ada hubungan dengan IT ya. IT juga aplikasi digunakan. Kemudian ke kualitas dari sistem yang ada di situ, tidak kontrol dan sebagainya. Atau sistem akan gagal, atau bahwa suatu, jadi human resources, proses dan sistem, bahwa suatu peristiwa eksternal akan berdampak pada perusahaan. Eksternal itu tentu saja mesti gempa bumi, filantropi itu kan sesuatu kejadian luar biasa, nggak bisa dikontrolnya oleh tsunami, kebakaran dan sebagainya. Lalu compliance risk. Nah ini compliance risk adalah diusahakan supaya perusahaan itu bekerja beroperasi sesuai aturan yang ada. Baik aturan yang telah disepakati di perusahaan itu sendiri, juga aturan yang di bidang industri ya. Ada oleh pemerintah ataupun asosiasi industri. Itu penting karena pelanggaran-pelanggaran ketentuan itu dampaknya pasti negatif bagi perusahaan, baik jangka pendek jangka panjang. Baik itu berdampak pada reputasi, berdampak kepada finansial, dampak kepada culture dan pada saya itu sendiri. Itu luar biasa itu kompetensi. Nah, jenis risiko lain mungkin ada, tapi itu adalah akses sebagian dari risiko 7 ini. Ya. Nah, yang pentinglah bagaimana perusahaan itu memberikan literasi kepada karyawan untuk mengenal risiko, sehingga dia peduli terhadap risiko lah. Mulai dipahami sehingga itu juga akan mengurangi risiko yang terjadi di masa datang. Konsep risiko itu kalau dilihat memiliki 3 arti, 3 konsepsi sini. Pertama, possibility of loss or injury. Dia memiliki sesuatu yang bisa hilang dan mungkin karena kecelakaan atau kemalangan. Jadi kemungkinan dia mengalami suatu kecelakaan, peristiwa yang berdampak pada hilangnya baik finansial ataupun finansial. Berdampak juga pada kelangsungan perusahaan di masa datang. Dampak juga terhadap kinerja perusahaan masa datang. Dan potensial negative impact. Jadi mungkin menghadapi penurunan nilai suatu merek atau pasang mungkin
bersaing, mungkin menembus pasar existing. Jadi ada kompetitor masuk, selalu dugaan mereka itu mereka jadi shock. Ya. Ternyata tiba-tiba omset penjualan turun. Ya. Tiba-tiba produk mereka nggak laku. Tiba-tiba dicuekin produk mereka. Tiba cash flow pasti turun. Ya. Jadi dampak negatif bisa jelas, bisa saja tidak diketahui. Likelihood of an undesirable event. Maka kita ke dunia analis kuantitatif, kita melihat risiko cakrawala yang di alam semesta dari atas ya. Seberapa besar kemudian risiko itu akan terwujud. Cakrawala itu kan belum pasti, di awang-awang ya. Risiko di awang-awang, tapi kita nggak pasti risiko ini akan terjadi, apa enggak ya. Apa mungkin terbaik kita juga itu akan terjadi, apa kemungkinan tubuh kita. Ya, itu juga menjadi suatu risiko saja. Exposure, jadi risiko itu ada exposure ya. Jadi exposure adalah jumlah kerusakan maksimum yang akan diderita jika suatu peristiwa terjadi. Jadi ada potensi kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan itu exposure. Misalnya memberi pinjaman, semakin banyak pinjaman diberikan kepada pinjam tersebut, semakin besar exposure-nya. Dari segi berisiko, atau semakin panjang jangka waktu pinjaman diberikan kepada bersangkutan, exposure makin tinggi, atau semakin dekat hubungan istimewa antara direksi sama nasabahnya itu akan berpotensi risiko besar. Kadang akan membawa kepada situasi di mana DB itu tidak takut untuk tidak membayar, karena sudah dekat sama CEO-nya perusahaan, penggak uang itu. Itu juga itu sebenarnya exposure. Jadi exposure makin tinggi, ya. Seperti misalnya semakin tidak pasti tingkat pendapatan, pasti exposure makin tinggi. Artinya exposure kan peristiwa volatility yang timbul yang dihadapi karena ada ketidakpastian. Tapi kalau semua harga pasti, bunga pasti naik, bisa naik, pasti turun, pasti tetap nggak naik, gitu. Ya, itu risikonya kan nol. Jadi di sisi perusahaan risiko, di sisi perusahaan untung. Jadi kalau terjadi gejolak dalam suatu kondisi di mana tidak bisa dikontrol itu kan ada take profit dari sisi yang melakukan kerusuhan itu. Jadi kerusuhan pasar modal itu sepukulan mengacak-acak harga saham, menggoreng harga saham. Dia take profit di situ. Korban sebab investor yang tidak bermain dalam keterlibatan membuat suasana lebih kisruh ya. Semua hal dari segi politik, dari segi finansial, dari segi pasar komoditi, itu setiap yang kalau sekarang kalau ABG itu drama. Setiap drama lakukan itu tujuan akhirnya take profit. Ambil untung dari yang bikin drama itu. Korbannya yang kena drama itu korban. Ya, sedangkan pemain drama itu ada take profit yang beruntung situ. Di dalam pasar juga sama. Yang pemain dramanya ya spekulan mendramai situasi, bisa memberikan isu, memberikan suatu stimulasi seolah perusahaan bagus, orang mereka beli, nanti pengaruh investor lain. Itu mereka mendramai suatu kondisi di pasar. Sehingga tujuan untuk profit. Harga bergejolak. Harga gejolak itu ada return di situ. Harga gejolak berarti ada perbedaan harga. Harga itu untung. Tapi harga stabil, aman, itu nggak ada take profit. Normal aja. Jadi profit pun normal aja, tidak begitu tinggi ya, normal aja. Jadi kondisi ekonomi stabil, itu tidak ada orang yang mendadak. Kalau mendadak itu muncul adanya kondisi drama di pasar, drama itu ada yang mendadak. Di sisi politik juga sama. Politik bikin rusuh. Yang bikin rusuh itu menikmati profit, keuntungan benefit. Dalam bentuk dia menang pemilu, menang pilpres, menang apa, itu mereka mencari unsur drama, peristiwa sehingga masyarakat terpengaruh, udah ada yang untung di situ. Jadi itu yang terjadi. Hampir semua kondisi itulah mereka bisa bikin exposure seolah. Bukan exposure merupakan inovasi untuk beberapa jenis exposure. Misalnya yang mengakibatkan kerugian finansial langsung seperti risiko kredit pasar, tapi mungkin jauh lebih kualitatif untuk lain, seperti risiko personal dan kepatuhannya.
Kurang volatility ini juga salah satu di konsep risiko, exposure volatility. Volatility itu kan gejolak ya, seperti saya jelaskan tadi. Sehingga gejolak mungkin tinggi risiko ya. Jadi gejolak harga misal ribut-ribut dalam real estate ya. Real estate, wah heboh nih real estate dia ada yang real estate tiba jatuh, tiba naik dan sebagainya. Udah kancing dalam harga real estate ya. Harga real estate naik turun, naik turun di situ sehingga harga dibikin naik terus ya. Sehingga bubble, harga bubble di situ itu harga tidak bisa itu lagi pecah gitu. Nah, misalnya seperti ini di tempat saya di BSD kan ini juga harganya gila-gilaan. Karena nggak masuk akal harga rumah itu sampai miliaran. Dan sudah tahu harga rumah di BSD lebih mahal pada Jepang. Sudah tahu. Harga rumah di Jepang yang bukan yang di Tokyo-nya ya. Jadi kota-kota selain Tokyo. Itu lebih mahal Jepang. Oh di sini mungkin 3M, mungkin rumah kecil di Jepang 3M itu udah gede. Udah gede, 3 miliar rupiah itu sudah besar. Di sini 3M mungkin, di BSD mungkin 3M mungkin biasa aja. Ya. Jadi kenapa? Karena ada proses di mana dibuat seperti harga itu jadi naik terus ya dengan berbagai isu, berbagai drama lah ya. Sehingga masyarakat itu percaya bahwa potensi rumah di BSD bagus. Ya. Berapa banyak rumah dijual ini? Tahu sudah kalau jual rumah di BSD lakuin bisa 2-3 tahun. Bisa laku. Ya, itu pun kalau laku pun nggak seperti harga yang diharapkan oleh si penjual. Ya. Karena mainkan itu si agent property yang bermain itu. Karena dia misukan macam-macam ya, jadi bisa ambil profit di situ. Nah, probability juga merupakan unsur dari risiko itu. Ya. Risiko besar kemungkinan suatu peristiwa risiko akan benar-benar terjadi. Nah, semakin besar kemungkinan peristiwa terjadi, yang kata lain semakin tinggi probability-nya, semakin besar pula risikonya. Probability kejadian yang berdampak pada risiko itu. Ya. Misal bukan suku bunga, probability suku bunga naik itu sama aja. Kalau dia suku bunga naik, kita banyak utang kita rugi ya. Kita rugi. Suku bunga turun pada saat kita punya aset besar kita rugi. Jadi mau naik mau turun ya, itu pasti ada pihak yang merasa rugi, ada pihak merasa untung ya. Untung. Jadi kalau potensinya probability makin tinggi ya, makin tinggi juga risiko ya. Risiko. Jadi mau bunga naik turun itu ada risiko semua. Naik ada risiko, turun ada risiko. Tergantung kondisi dari perusahaan posisinya di mana. Ya, dari posisi di mana itu. Seperti misal kebakaran di pusat komputer dapat berdampak buruk. Ya, yang penting lah bagaimana semakin tinggi probability harus siap dengan resources untuk mengantisipasi menghadapi kemungkinan kerugian yang dihadapi. Lalu seperti dalam model risiko, severity itu atau tingkat keparahan ya, itu merujuk pada tingkat dampak atau konsekuensi dari sebuah risiko. Jadi kalau dampaknya luar biasa, misalnya banjir, bikin perusahaan rata semua, tidak ada tersisa, itu tingkat severity tinggi sekali. Kemudian dengan adanya macet, sampai perusahaan itu tutup, itu kan tingkat severity luar biasa. Ya. Jadi satu komponen penting dalam penilaian risiko yang digunakan untuk menentukan prioritas. Jadi prioritas pertama di tengah ini tingkat severity paling tinggi. Ya. Sebagai rendah severity itu prioritas berikutnya dalam menangani, mengantisipasi dan memitigasi risiko yang tingkat paling rendah. Tentu saja punya cara yang lebih rendah juga. Programnya tidak semahal kalau tingkat severity lebih tinggi. Ya, seperti itu diukur dalam tingkatan misalnya rendah dan tinggi. Rendah itu apa? Dampaknya kecil ya. Tidak signifikan, tidak mempengaruhi ke proses operasional, tidak mempengaruhi ke konser dan sebagainya. Seperti sedang, dampak moderat pada hasil atau proses. Bisa sedang itu bisa berdampak, bisa enggak. Dia sudah bisa atasi oleh perusahaan sudah siap dengan resources untuk mengatasi itu. Tapi yang tinggi ini atau kritis dapat sangat merusak, ya. Seperti gempa, ya. Kemudian ada kecurangan. Dulu kan ada Bank Duta itu. Bank Duta itu salah satu direktur treasury-nya, namanya Iskandar Dinata ya, masih ingat namanya karena itu saya lulus di S1 ya, tahun 90-an itu, tahun 89-90-an saya lulus ya. Nah itu juga seperti luar biasa itu. Dia transaksi di pasar
uang berjangka itu. Kalau dia rugi, lapor. Kalau dia laba, masuk kantong pribadi. Sampai 780 miliar. Ya, kalau gini mungkin setara dengan dikali 10 sekitar 78,8 triliun itu 10 triliun. Nah. Jadi 10 triliun. Dan 90 itu kalau 80 miliar itu sama dengan 8 triliun dan 10 triliun sekarang. Nah, dengan gara-gara itu kerugian besar ya. Jadi ditangkap itu di penjara berapa tahun, tapi bebas, sekarang udah bebas sih. Anak ada jadi artis, anak sekarang ada jadi artis perempuan. Ya. Bangkrut, bangkrut aja, oleh kita. Itu parahnya loh, luar biasa, seperti itu sangat tinggi. Ya. Risiko di pasar uang, ya, langsung bikin kolaps ya. Juga seperti bank apa yang yang Singapura, saya lupa banknya. Terkenal juga kasusnya setelah itu ada kasus seperti itu. Itu dari itu apa Suri juga itu bermain pasar berjangka. Ya. Dia menggunakan indeks komoditi, pedagang indeks, trading ya. Itu juga parah itu, ada berapa triliun itu. Itu bank itu sampai kolab, banknya udah lebih 100 tahun umurnya di Inggris, itu kolab, tutup, sampai sekarang nggak ada. Ya. Nah, itu banknya, saya lupa banknya itu. Ya, dia cabang Singapura. Cabang Singapura bisa meruntuhkan kantor pusat bank di London. Itu parah yang tinggi sekali. Nah, dalam praktek seperti itu dikombinasikan dengan faktor risiko lain seperti likelihood, kemungkinan terjadinya untuk menentukan peringkat risiko yang lebih lengkap. Jadi probability kapan? Seperti itu kan memperkirakan dampak terhadap risiko itu. Nah, itu saja kalau dampak tinggi, kalau probability rendah kan tidak ada masalah. Ya. Misalkan terjadi tsunami di pantai dari Jogja itu, tsunami karena pergerakan lempeng bumi itu. Nah, kalau terjadi dampak luar biasa, bisa hilang, bisa rata tanah itu, perusahaan itu bisa hilang. Tapi kalau probability-nya rendah kan nggak ada masalah. Yang paling probability tinggi, itu parah. Jadi harus lihat tiap kerusakan tinggi, tapi sejauh mana probability akan terjadi peristiwa itu kan tinggi, lebih besar, lebih rendah. Itu penting. Lalu urusan waktu, berapa lama terpapar risiko itu? Berapa lama? Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun? Masalah sekarang seberapa banyak modal kita miliki oleh perusahaan untuk mengcover peristiwa hujan itu. Jadi modal itulah bumpernya risiko. Semakin tinggi modal, maka perusahaan bisa bertahan lebih lama. Karena modalnya banyak. Sama seperti kalau kerugian 10 juta, bagi pengusaha kecil itu bisa kolab hari itu juga. Kalau misalnya ada pedagang sayur, sayur kan dagangan paling modal kerja berputar paling 3 jutaan atau 5 juta. Rugi 10 juta, kolab langsung nggak bisa berdagang. Tapi kalau itu dialami oleh perusahaan besar kan nggak kelihatan model, ya, nggak kelihatan. Jadi nggak ada masalah buat. Jadi waktu pun kalau lama tapi dampak kecil seperti rendah kan nggak ada masalah. Ya. Masalah utama untuk eksposur risiko keuangan adalah posisi likuiditas yang pengaruh oleh keputusan atau peristiwa. Jadi semana likuiditas terkait dengan modal perusahaan juga bisa bertahan dalam horizon waktu yang lama, tapi risiko yang terjadi. Ya. Kalau dia kuat nggak ada masalah sih, masalah. Tapi kalau lemah, modal kecil, posisi kuat dan tidak ada alternatif lain itu bisa membahayakan. Korelasi dalam manajemen risiko, korelasi itu merujuk pada hubungan atau ini terkait dengan keterkaitan ya antara 2 atau lebih risiko. Ya. Korelasi itu kalau kita lihat di korelasi itu pasti ada dalam perusahaan. Korelasi menggambarkan sejauh mana perubahan dalam satu risiko dapat mempengaruhi atau berkaitan dengan perubahan pada risiko-risiko lain. Ya. Seperti misalnya risiko kredit, dampak risiko likuiditas. Ya. Kalau kredit macet, pasti likuiditas juga turun. Ya. Dan sebelum jadi reputasi juga turun. Ya. Jadi dampak kemana-mana. Ya. Itu. Yang paling utama adalah risiko kredit itu dampak ke likuiditas. Likuiditas sama ke likuiditas timbul dari karena di kerugian dampak ke likuiditas menyebabkan bank itu lembaga keuangan tidak bisa memenuhi kewajiban, tidak memenuhi ketentuan regulasi.
ketua pakar ya. Kalau likuiditas turun, rugi kan pemekaran jadi turun ya. Turun karena tiap bersihnya turun. Jadi modal makin mengecil. Mengecil itu bisa mengcover kerugian apa risiko yang dihadapi dan juga tidak bisa memenuhi ketentuan regulasi. Nah, itu bikin dia itu apa bangkrut. Jadi hampir semua bank yang bangkrut itu diawali dari kredit macet. Ya. Hampir semuanya. Ya, kredit macet. Awal di kredit macet semua. Ya. Karena kenapa? Karena sekitar mungkin 70% atau 80% semua penghasilan bank itu dari kredit. Bayangkan kalau kreditnya macet, berarti nggak ada diterima. Ya. Ada lagi duit masukan dari hasil itu, dari hasil apa? Dari hasil kredit. Mungkin diambil dari nasabah. Nasabah kalau tahu kredit macet berarti dari ras risiko. Ya, timbul lagi ras. Jadi bola balik gitu ya. Jadi dapat kemana-mana itu. Maka tadi sebenarnya modal adalah unsur yang penting dalam risiko. Ya. Jadi seperti misalnya KAR itulah memenuhi modal kan. Jadi modal bank itu untuk menyelamatkan dari modal. Kalau sebuah regulasi basicnya dari modal itu. Bagaimana bank itu modal cukup? Karena bank itu penuh risiko kan. Risiko. Kan industri yang paling banyak alami risiko itu perbankan. Lagi industri lain. Hampir semua risiko ada di bank. Sebutnya risiko yang enggak yang dia hadapi oleh industri lain, tapi bank pasti punya juga. Jadi risiko jadi di bank di lain belum tentu ada. Ya. Sehingga peran kapital itu dalam manajemen risiko meliputi cadangan untuk menutup kerugian, kepatuhan regulasi, buffer keuangan, pengelolaan risiko likuiditas. Ya. Jadi modal dalam manajemen risiko dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti investasi, pemegang saham ya, karena struktur modal ya. Kemudian akumulasi hasil operasi ya, yang tidak bagi dividen juga modal, pinjaman sehingga atau pinjaman juga mungkin tidak menambah modal, mengurangi modal. Ya. Jauh modal yang kita siapkan sering berdasarkan pada penilaian risiko. Bisa kalau seandainya bank itu mau ngasih kredit investasi, ada berapa debitur total 10 triliun. Itu akan menambah modal karena ada risiko di situ. 10 triliun kalau risiko 10 triliun itu mungkin nggak kembali 1 triliun, berarti modal siapkan berapa? 1 triliun. 8% dari 1 triliun. Ya. Kan 1 triliun itulah ATMR-nya, kerugian yang diderita, potensi rugi. Nah, 8% dari 1 triliun ya, paling tidak itu 80 kalau 1 triliun berapa itu? 80 miliar ya, modal ditambah. Kalau ternyata modal cukup, nggak perlu nambah. Ya. Nanti akumulasi operasi sama modal sistemnya sudah cukupi mengcover kredit baru dari kemungkinan potensi risiko terjadi. Dia modal mengcover, ini nggak masalah sih. Ya. Nah, proses risiko itu kedua, proses risiko meningkatkan kesadaran akan risiko. Ya. Proses. Ya. Ini penting ya. Kalau nggak ada kesadaran awareness-nya, ya percuma melakukan langkah 2, 3, 4. Identifikasi risiko, pengendaliannya gimana? Orang cuek ya. Maka dalam perusahaan itu direksi itu wajib meyakinkan bahwa SDM-nya sudah sadar risiko dari level Sapam sampai level di atas nomor 1 dari risiko. Karena setiap tindakan dia itu kalau yang berisiko akan berdampak kepada perusahaan secara keseluruhan. Dampaknya ada. Seperti Sapam, dia bekerja asal-asalan. Risikonya apa? Kemungkinan kehilangan ya, properti perusahaan ya, dan banyak kerusuhan dan sebagainya. Semuanya ada risiko. Itu dijaga oleh mereka. Maka disebut awareness yang ketiga lah, kesadaran risiko adalah pemahaman yang dimiliki oleh individu atau organisasi terhadap berbagai jenis risiko. Dia harus ada literasi terhadap mereka itu di perusahaan itu, sehingga dapat mempengaruhi mereka hasil dari segi personal, finansial, keamanan ya, itu juga bisa mempengaruhi mereka. Gitu. Ya, dan bagaimana risiko tersebut dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek ya. Penting dia dalam risk awareness. Jadi dengan memiliki risk awareness itu, individu atau organisasi dapat
Pertama, mengidentifikasikan risiko secara proaktif. Karena dia peduli lah dengan risiko yang terjadi. Karena berdampak juga pada karir dia, financial safety mereka juga akan berdampak lah. Dia mampu mengenali dan memahami potensi risiko sebelum risiko tersebut benar-benar akan terjadi. Kemudian mengambil keputusan lebih tepat. Kemudian mengembangkan rencana mitigasi. Mitigasi bagaimana proses untuk mengendalikan risiko, mengurangi risiko, mencari jalan solusi supaya tidak terjadi risiko juga terjadi. Membangun budaya keselamatan dan kewaspadaan. Jadi risk awareness ini bisa ditingkatkan melalui pelatihan, edukasi baik melalui lembaga formal pun melalui coaching dan komunikasi antara bawahan dan atasan dan strategi mitigasi yang relevan. Jadi salah satu strategi mitigasi yang relevan itu bagaimana meningkatkan risk awareness di antara SDM itu. Salah satu strategi mitigasi juga ya. Jangan mitigasi risiko itu hanya bagi direktorat patuan aja ya, direktorat manajemen aja, tapi semua harus terlibat juga. Kalau hanya di segi direktorat kepatuan saja, direktorat manajemen percuma kan, karena risiko terjadi justru malah di luar direktorat itu, di bagian-bagian lain gitu ya, yang terlibat personal langsung, terlibat dengan tombak perusahaan ya. Justru itu yang terjadi. Nah, perlu juga memberikan kesadaran bagi staf-staf yang ada di situ. Ya. Jadi ada banyak proses inisiatif organisasi yang dapat meningkatkan kesadaran risiko. Seperti tetapkan the tone from the top. Jadi irama itu harus desi tetap, yang di bawah minta, yang di bawah mikirin tone itu, mikirin warna itu, tapi dia harus menetapkan. Nah, juga pertanyaan tepat terkait dengan risiko yang akan dihadapi itu, terapkan taksonomi risiko, taksonomi, kemudian memberikan pelatihan pendidikan dan hubungan kompensasi yang dengan risiko. Ya. Nah, bagaimana kita harus instrumen bagi keempat dari konsep risiko itu ya. Pengukuran dan pelaporan risiko masih menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan karena dari beberapa sumber kita lihat tidak ada standarisasi dalam hal pengukuran risiko. Ya. Risiko belum ada standarisasi. Kalau saya lihat belajar di Majelis 1 ya, kalau sudah ambil sertifikasi risiko itu salah satu pengukuran risiko personal kan menggunakan data coefficient tertentu dari beta kali rata-rata laba bruto ya, untuk kalau sebenarnya yang paling basic lah, basic. Nah, itu nggak masuk akal tuh. Di mana kenapa bagi 3 laba bruto 3 tahun terakhir bagi 3. Itu pun dimasukin yang laba bagi nggak dimasukin. Kalau 3 tahun terakhir ada laba berarti ambil temukan. Nah, itu nggak masuk terima kalau laba bruto aja. Ya. Apakah risiko itu nggak berdampak di luar, ada income, ada expand. Jadi masalah juga. Nggak personal. Dan kenapa bagi 3? Kenapa laba nggak masukin? Ya. Kalau dia itu yang sifatnya level kedua, beda lagi. Jadi terlepas apakah perusahaan memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit data dalam laporan risiko, manajemen senior dan dewan direksi memerlukan informasi risiko yang tepat untuk mendukung keputusan bisnis dan kebijakan. Apa yang harus disertakan dalam laporan risiko eksekutif? Tentu saja hal ini terkait dengan tergantung pada sifat bisnis. Jadi elemen kunci ya, seperti loss, insiden. Jadi berikut ini kita bahas mengenai laporan risiko eksekutif ya. Ada loss, insiden, risk assessment, key risk indicator. Ada 4 itu yang kita lihat. Loss apa? Kerugian timbul dari risiko kredit pasar dan personal. Ya, berapa kerugian dihadapi. Kemudian juga yang kedua, insiden. Insiden itu peristiwa kejadian dari risiko itu. Bisa potensi kecil macet. Nah, insiden itu yang betul-betul terjadi kecil macet. Itu. Kemudian risiko apa yang terkait dengan fraud, memang sudah terjadi. Dideteksikan dan terjadi. Sehingga kalau risiko terjadi itu mesti harus antisipasi sebelumnya kan. Apakah antisipasi terhadap insiden yang terjadi real itu sebelumnya ada antisipasi, ada upaya-upaya untuk melakukan mitigasi kayak itu.
Langkahnya apa? Identifikasi cepat. Jadi perlu identifikasi cepat segera menilai insiden dan menilai dampaknya. Di sebelum kejadian, perusahaan sudah tahu. Identifikasi. Sebelum kejadian, perusahaan sudah tahu karena dari hasil data masa lalu, dari gejala, ya. Kemudian dari potensi gejala potensi lainnya, gitu. Lalu pengalaman perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Nah, saat itu dia langsung mulai dampaknya, misalkan sumber-sumber ekonomi yang bisa mengcover recovery-nya itu. Ya. Atau upaya untuk menahan, mengurangi dampaknya itu. Lalu ada respon tanggap. Ya. Melibatkan mitigasi langsung untuk membatasi kerusakan atau kerugian. Jadi respon tanggap itu upaya apa lakukan untuk membatasi kerusakan itu. Jadi kalau sebelum terjadi itu sudah siap ya. Misal kejadian tsunami ya. Potensi tsunami. Orang sudah siap. Pembusukan di pos pantai selatan itu sudah siap. Segala cara diberikan misalnya antisipasi, cara menyelamatkan diri, kemudian perusahaan juga siap-siap juga memindahkan gudangnya dan sebagainya. Analisis akar penyebab ya. Jadi kenapa bisa terjadi? Misal kalau sudah punya lokasi pabrik di daerah selatan itu penyebabnya karena sudah membangun di selatan. Dan itu ada lempeng yang akan terjadi pergesekan ya, sehingga menimbulkan patahan-patahan di dalam lempeng itu sehingga menyebabkan air laut bisa terjun ke bawah tiba-tiba sehingga membuat laut ini jadi kering dan tiba-tiba datang lagi turun dan menyambar lagi pantai ya. Jadi penyebab penting ya supaya tidak terulang lagi ya. Jadi kalau penyebab udah tahu, berarti kita antisipasi penyebab itu. Ya. Misal fraud itu mungkin dah kurang keamanan di aplikasi, kemudian ada pembatasan pelaku ya, atau akses masuk ya, tidak dibatasi semua bisa masuk. Itu bisa disebab. Terus PIN-nya juga tidak memiliki perubahan, ya. Kemudian yang akses bisa berapa orang, banyak satu bisa lebih dari satu. Ya. Masing-masing orang kan berbeda, ada punya niat jahat dan sebagainya. Udah pembelajaran perbarui risk management plan dengan informasi baru dari insidensi itu. Jadi ada program risiko yang ada perubahan yang diperbarui sehingga peristiwa yang terjadi masa datang itu bisa antisipasi. Karena risiko itu ke penyakit, risiko yang terjadi masa datang itu kadang-kadang nggak pernah terjadi sebelumnya. Jadi peristiwa baru itu sehingga bukan nggak antisipasi, ya antisipasi. Seperti COVID itu kan antisipasinya kan seakan terjadi mungkin di awal tahun 2020 sebelumnya kan nggak ada, mana nggak ada COVID, dampaknya luar biasa itu ya. Banyak industri yang collapse ya, dengan COVID. Lalu di sisi risk assessment, jadi meskipun kerugian dan insiden mencerminkan kinerja risiko dan kejadian, laporan risiko juga harus memberikan penilaian awal manajemen terhadap potensi risiko. Jadi asesmen itu penilaian awal sebelum risiko akan terjadi. Jadi konsep risiko harus mendukung penilaian tersebut. Risiko utama mungkin termasuk peluncuran bisnis atau produk baru. Tidak adanya staf utama, teknologi baru, dan banyak lagi. Sehingga ini perlu ada perubahan-perubahan dalam risiko. Maka risiko perlu nilai, asesmen dari risiko itu. Ya. Sama sekarang apa yang terjadi ya. Kasus jadi sekarang berapa? 44. Ya. Sehingga lakukan asesmen terhadap peristiwa itu. Key risk indikator risiko harus mencakup bagian tentang indikator risiko utama yang mengukur tren utama exposure risiko untuk bisnis. Indikator ini mungkin misalnya mencakup exposure kredit dibandingkan dengan batas kredit dalam pemberian pinjaman atau labologi mark to market ya, PNL, dan nilai risiko VaR untuk bisnis perdagangan. Indikator risiko personal mungkin mencakup kesalahan pemrosesan, belum pelanggan, atau anti sistem,
dan item yang tidak registrasi. Jadi risiko balasin mungkin mencakup pengembalian pada ekonomi, itu bisnis atau risiko SEP ya, SEP untuk proposal investasi. Nah, penting bagi indikator risiko utama itu untuk menyertakan metrik berwawasan ke depan yang berfungsi sebagai sinyal peringatan dini, early warning terhadap risiko yang akan terjadi masa datang. Misalnya pelebaran spread kredit. Makin lebar spread kredit itu berarti kondisi tidak stabil, kondisi ekonomi lagi terganggu ya. Dan peringatan ini akan tingginya tingkat gagal bayar ya. Karena kalau tingkat ekonominya tidak stabil kan risiko tinggi. Kenapa risiko tinggi? Karena kalau kondisi ekonomi tidak stabil atau lagi yang buruk, banyak PHK, kemudian juga jadi banyak kolab perusahaan-perusahaan. Biasanya mereka yang pelaku itu akan melakukan ini, melakukan makan tabungan kan, menghabiskan tabungan mereka. Sehingga tabungan itu akan membuka likuiditas pasar. Ya, sehingga pertingkatan yang lebih tinggi dapat menjadi indikator utama indikator risiko personal. Ini sekarang ini ya. Sekarang itu BSI melakukan pengurangan pegawai 1.000 per tahun selama 4 tahun depan 4.000. Itu kan ada indikator jadi peningkatan risiko personal. Ya. Jadi risiko personal macam-macam, apa kinerja, ya, SDM yang buruk ya, karena dulu kan pernah juga ikut besaran berapa ya, BSI itu masih BSN ya. Besaran juga, di banyak gede macet ya. Saya kata nggak tahu gede macet di mana ya, kan nggak ada jelas gede macet. Jadi meskipun bisa dapat melacak lusinan, atau risiko ya, mereka harus melaporkan hanya beberapa yang memerlukan perhatian masing-masingnya dan dewan risiko. Yang ketiga tadi kita bahas mengenai apa itu risiko ya. Apa itu risiko bagian kedua. Bagian tiga terakhir ini apa yang disebut dengan enterprise risk management. Apa yang disebut enterprise risk management. Setelah dibahas mengenai introduction yang tadi itu. Kemudian proses risiko. Kemudian apa yang disebut dengan risk management. Nah, ini statement mengatakan risiko adalah bersifat dinamis, cair, dan saling tergantung. Itu benar ya. Dinamis itu apa? Risiko itu bergerak terus ya. Dan tidak bisa prediksi karakteristiknya, sifatnya, dampaknya, sulit diprediksi. Ini risiko. Ya. Beda sama yang lain ya. Kalau penjualan bisa prediksi dan sebagainya. Risiko enggak? Gitu. Kalau bisa prediksi, pasti risiko direkayasa. Kondisi rekayasa. Tapi kalau prediksi berarti itu real kekuatan sealamnya muncul dari situ. Sehingga kalau risiko itu selalu tergantung ya, dia dinamis. Ya. Kita sulit memisahkan masalah risiko untuk pemecahan, untuk menyelesaikan masalah risiko itu. Nggak mungkin. Ya. Risiko tidak dapat dipecah menjadi komponen-komponen terpisah dan keluar secara independen masing-masing. Bisa kalau risiko dimacet bagian kredit, nggak bisa tanpa mengintegrasikan dengan risiko likuiditas, nggak bisa. Ya. Bisa nggak klop, banyak pertentangan ya. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang tidak stabil saat ini memerlukan pendekatan lebih jauh, lebih integrasi untuk mengolah portofolio risiko mereka. Integrasi, karena dengan integrasi itu akan dari efisiensi dan juga tujuan untuk mengurangi risiko jadi kecil. Tapi kalau dipisah-pisah, itu risiko kredit bisa kurang, tapi di sisi lain nggak bisa kurang, reputasi juga nggak kurang dan sebagainya. Ya. Risiko pasar juga nggak dampak. Jadi secara tradisional, perusahaan yang mengolah risiko dalam silo-silo organisasi, silo itu yang bisa-pisah ya. Jadi nggak perlu dengan bagian lain. Kalau saya bekerja bagi akuntansi, saya mikirin akuntansinya. Saya mikirin dampak kegiatan akuntansi terhadap bagian lain. Bagian analis, bagian customer service, nggak perlu list, penting ya sesuai dengan kondisi jadi itu misalnya di mesin 20 tahun dipakai, aplikasi bertahun dipakai, tapi nggak mau berubah ya. Nggak sudah mesti bagus, tapi di sisi lain nampak itu
risiko bagi bagian lain. Itu karena risiko itu bisa terus bisa. Risiko pasar kredit operasional diperlukan secara terpisah dan sering kali ditangani oleh video atau fungsi yang berbeda dalam satu lembaga. Ini yang parah itu. Nggak mungkin ya. Bisa bakal kredit mengevaluasi risiko gagal bayar. Spesialisasi hipotek menganalisis risiko prabayar. Pedagang bertanggung jawab atas risiko pasar. Dan aktuaris menangani likuiditas, mortalitas, dan risiko terkait asuransi lain. Fungsi perusahaan seperti keuangan dan audit menangani risiko personal lain. Dan ini selalu menangani risiko bisnis. Ini kondisi secara terpisah. Akan efektif ya. Jadi fungsi enterprise risk management itu apa? Dia bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan dan standar seluruh perusahaan. Mengkoordinasikan aktivitas manajemen risiko. Isu unit dan fungsi bisnis dalam menyediakan pemantauan risiko secara menyeluruh bagi manajemen senior dan dewan direksi. Semua bagian dia cover. Karena masih risiko yang terkait, yang terintegrasi. Di pendengaran selain integrasi juga. Ya. Nah, karena partai RM itu masih tergolong baru ya, belum ada standar industri yang terima secara luas terkait dengan definisi RM. Maka definisi diberikan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau POSO tahun 2004 menyatakan ya, risiko itu adalah dampak ketidakpastian tujuan. Ya. Jadi tujuan nggak jelas berisiko dong. Tujuan apa? Tujuan perusahaan. Perusahaan apa tujuan apa? Ketidakpastian. Dan manajemen risiko mengacu pada kegiatan organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Ya. Jadi yang tanggung jawab kepala ikan itu apa ya? Direksi lah. Ya. Direksi. Jadi sekarang kan dari istilah kepala ikan. Misalnya masalah itu harus disesuaikan dulu kepala ikannya, bukan badan. Artinya percuma aja. Badan busuk karena kepala busuk. Ya. Jadi kalau badannya disesuaikan, kepala masih busuk sakit lagi badan. Kan dari kepala itu melembek ke bawah. Ya bisa. Kan di bawah leher sampai ke bawah itu kan ke perintah kepala. Ya. Sentral perintah itu ada di kepala, bukan di badan, bukan di kaki. Ya. Pada kaki itu sebenarnya kalau staf klerek ikuti aja mau. Ya. Nggak pernah bantah. Ya. Jadi pemimpin itu ada di kepala itu. Jadi kalau berubah rusak, memang kepala harus bertindak. Nggak bisa dibalut tindak percuma. Ini jatuh, kaki dipotong, percuma. Ya. Ini jatuh, jari dipotong, percuma. Ya. Besok jatuh lagi. Karena perintah jatuh itu ada di kepala. Nah, kepala nggak beres. Orang gila, kepala penuh kegilaan, maka yang menderita itu organ tubuhnya. Ya. Coba lihat orang gila, apa nggak menderita pada organ tubuh? Jari sering melepung, kakinya bercak-bercak darah. Karena perintah untuk jalan tanpa kaki nggak jelas tujuannya. Ya. Dengan perutnya jadi sakit macam-macam. Karena kepala rusak di bawahnya. Kepala bagus di bawah. Jadi ingat korupsi juga sama. Korupsi itu kalau nggak kepala ditangkap percuma aja. Judul apa? Judi online. Kepala banyak itu yang di aparat segala macam itu kepala nggak ditangkap percuma aja. Ya. Dia kan ada terus sampai kiamat kan ada terus ya seperti itu. Penyakit kan ada. Ya, itu. Di rohani disiapkan dulu kepala rohani disiapkan. Nah, meskipun ISO memberikan konsep yang berguna, misalnya berkaitan dengan tujuan, jadi karena tujuan nggak jelas, risiko itu muncul. Ya, jadi RM itu seperti itu. Karena ketidakjelasan tujuan. Karena RM itu dia mengintegrasikan semua risiko untuk tujuan satu. Kalau tujuan nggak jelas kan, gimana dia menjelaskan risiko? Sulit ya. Berarti untuk mendefinisikan RM dengan fungsi ditambah. Nah, menurut James Lam itu berusaha mendefinisikan dari POSO itu dimodifikasi oleh dia. Risiko itu adalah variabel yang dapat menyebabkan penyimpangan dari hasil diharapkan. Itu risiko. Ya. Jadi risiko itu penyimpangan antara rencana sama realisasi. Kalau dia pendapatan, realisasi lebih rendah pada rencana. Kalau beban, realisasi lebih tinggi pada rencana. Itu yang disebut dengan risiko.
Ya. Sehingga RM itu adalah kerangka kerja ya. Kerangka kerja yang komprehensif dan terintegrasi. Ini ada kata komprehensif dan terintegrasi. Bukan silo itu. Bukan kotak-kotak. Komprehensif keseluruhan perusahaan. Kalau di RM terkait dengan negara, berarti kan semua negara harus satu kan mengatasi korupsi itu, korupsi. Mengatasi korupsi nggak bisa kalau tanpa komprehensif dan integrasi nggak bisa. Karena belum menyentuh kepala. Gitu. Kepala masih penuh dengan kotoran-kotoran korupsi, bertangkap semua nggak bisa. Karena kepala itu berasal dari dunia korupsi juga. Repotnya. Jadi kerangka kerja yang komprehensif dan integrasi untuk mengolah risiko. Jadi mengolah risiko satu perusahaan itu ya terintegrasi. Risiko kredit itu mengacu pada kebijakan kartu pusat. Jadi gimana? Ya. Risiko utama guna mencapai tujuan bisnis yang selaras, ya. Minimalkan volatilitas pendapatan. Otomatis kalau risiko bisa dikurangi secara keseluruhan, volatilitas pendapatan akan berkurang. Ya. Karena ada kepercayaan masyarakat di situ. Dan kerugian yang rendah. Ya. Pendapatan yang tidak terduga dan memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, sehingga definisi RM itu memang enggak. Coba kita lihat di Google itu ada beberapa carinya di Google atau di ChatGPT apa itu RM. Nanti tanya lagi kayak ChatGPT apa itu RM. Berkali-kali tanya mereka jawaban soal banyak juga dari ChatGPT. Atau di Google apa itu RM. Jadi yang penting adalah walaupun tidak ada definisi RM yang sempurna atau berlaku di setiap organisasi, sebaiknya setiap organisasi mengadopsi definisi dan kerangka RM yang paling sesuai dengan kondisi cakupan kapasitas bisnis mereka. Jadi RM itu adalah tentang integrasi. Dan integrasi bagaimana menyatukan risiko dan menyatukan mitigasi dengan risiko ini. Dan menyatukan juga resources yang dimiliki untuk mengatasi risiko. Ya. RM itu merupakan organisasi risiko terpadu. Ini paling sering terjadi di unit manajemen risiko terpusat seperti kepala CEO. Ya. Dan dewan untuk mendukung tanggung jawab penguasaan risiko. Jadi singkat tiga perusahaan dan dewan. Saya ini banyak perusahaan memiliki chief risk officer. Ya. Tapi tidak semua perusahaan menganggap risk officer itu masih perlu, udah perlu. Ya. Malah mereka nggak perlu. Dianggap ada kerjaan. Mungkin kenapa? Karena bisa jadi operasional perusahaan itu tidak penuh dengan risiko. Dan banyak risiko nggak ada di perusahaan itu. Sehingga bagi dia nggak perlu CRO. Tapi kalau bank wajib, chief risk officer harus ada. Ya, temukan uang masih ada. Karena di ketentuan OJK kan satu dalam mengolah industri itu salah satunya ada divisi risk management. Ada. Jadi kalau nggak ada itu berarti bank itu akan dikena teguran macam-macam atau proses lain nggak dapat. Jadi RM itu memerlukan integrasi transfer risiko. Ya. Berdasarkan pendekatan silo, strategi transfer risiko dijalankan pada tingkat risiko yang sesuai atau individu. Jadi kurang tepat. Ya. Pendekatan RM mengambil pandangan portofolio yang di semua jenis risiko dalam perusahaan. Karena portofolio karena dia menggabungkan dari berbagai macam risiko. Kemudian risiko itu kita kumpulkan dampak terberat dari risiko itu. Ya, konsumen negara itu. Dia itu memerlukan integrasi risiko ke dalam proses bisnis. Ya. Suatu perusahaan manajemen risiko perusahaan mengoptimalkan kinerja bisnis dengan mendukung dan mempengaruhi penetapan bisnis, alokasi sumber daya dan urusan bisnis lainnya. Kemudian benefit dari RM itu apa? Benefit. Ada yang manfaat utama RM. Jadi ada benefit risk management. Ada benefit RM. Pertama, meningkatkan efektivitas organisasi. RM itu. Jadi kalau seandainya risk management kelola dengan secara terpadu ya, maka aktivitas
organisasi bisa lebih efektif. Dan pelaporan risiko lebih baik dan peningkatan kinerja bisnis. Itu manfaat dari enterprise assessment itu. Kalau kita lihat benefit RM itulah risiko organisasi, organisasi. Dan sebagian besar perusahaan sudah memiliki fungsi manajemen risiko, ya, direktorat risiko, ya, seperti misalnya asuransi, keuangan, audit dan kepatuhan dan SPI. Ya. Nah, penunjukan seorang chief risk officer yang pembentukan fungsi dari apa? Fungsi risiko perusahaan menyediakan koordinasi dan kualitas semacam lagi. Itu membuat berbagai fungsi bekerja secara kohesif dan efisien. Dengan integrasi dapat menangani dengan lebih baik tidak hanya risiko individual, tetapi perusahaan juga saling ketergantungan antara risiko ini. Dan pelaporan risiko. Satu pernyataan persyaratan utama manajemen risiko adalah harus menghasilkan pelaporan risiko yang tepat. Karena proses risiko itu dampak ya tadi. Jadi sudah lihat itu. Apa kepedulian, ada kesadaran, kemudian juga identifikasi, dan yang berikutnya adalah pengukuran, yang keempat adalah mengenai apa pelaporan sistem informasi manajemen risiko. Ya, itu ada pelaporan di situ. Itu yang pelaporan RM itulah dasarnya untuk meningkatkan transparansi risiko di seluruh organisasi. Ya. Sehingga juga meningkatkan aspek lain dari risiko, dari proses risiko di perusahaan itu. Kalau kinerja bisnis performance, perusahaan yang mengadopsi pendekatan RM biasanya mengalami peningkatan kinerja bisnisnya. Ya, itu pasti deh, pasti karena dengan ada risiko itu semua halangan ya, yang menghambat proses bisnis kan akan hilang semua. Ya. Proses bisnis bisa korupsi lah. Kemudian teknologi yang ketinggalan zaman. Kemudian juga proses di dalam proses bisnis terkait dengan produksi, proses bisnis terkait dengan marketing, proses bisnis terkait dengan itu apa? Dengan akuntansi itu bisa dikurangi sehingga menyebabkan jadi nyaman dan kualitas meningkat. Jadi RM mendukung keputusan manajemen utama seperti alokasi modal ya. Itu RM bisa melakukan itu, memberikan apa arahan seperti apa, pengembangan dan pendapatan harga produk, merger dan akuisisi. Jadi semuanya peningkatan terhadap berkurang kerugian. Rugi berkurang sudah syukur, tidak ada aktivitas kinerja. Volatility laba yang lebih rendah, itu bisa performance. Peningkatan laba dan peningkatan nilai pemegang saham. Jadi peningkatan ini merupakan hasil dari pengambilan pandangan portofolio terhadap semua risiko dan pengelolaan hubungan antar risiko, tentang modal dan profitabilitas, dan rasionalisasi strategi pengalihan risiko perusahaan. Ya. Nah, meskipun memiliki semua manfaat ini, banyak perusahaan menolak prospek inisiasi RM ini. Ya. Jadi makanya supaya bisa perusahaan menerapkan RM itu ada tekanan internal melalui peraturan direksi. Yang kedua, tekanan eksternal dari ketentuan OJK, Bank Indonesia, industri, ketentuan keuangan, pasar modal, itu juga menekan mereka untuk mengaplikasikan enterprise risk management. Nah, sebagai tanggapan dua direksi dan manajemen senior cenderung mempertanyakan efektivitas lingkungan pengendalian dan kecukupan pelaporan risiko dalam perusahaan mereka. Mereka mempertanyakan seberapa baik mereka harus mengetahui risiko utama organisasi. Apakah perlu risiko itu dikelola dengan baik, atau hanya sekedar sampingan, atau hanya sekedarnya aja, atau sekedar ada. Ya. Jadi sehingga kinerja direktur risiko itu tidak begitu diperhatikan oleh direksi lain. Dan ketiga, chief risk officer ya. Jadi CRO ini bertanggung jawab memberikan itu ini apa? Mengembangkan dan menerapkan strategik RM, termasuk juga semua aspek risiko. Dan fungsi lain yang biasa menjadi tanggung jawab CRO adalah itu kebijakan risiko, manajemen modal,
analisis dan pelaporan risiko, dan manajemen risiko dan unit bisnis individual. Jadi secara umum kan kantor CEO itu bertanggung jawab langsung atau tidak langsung. Ini tidak langsung ya. Pertama memberikan kepemimpinan tentang visi, arahan secara keseluruhan untuk manajemen risiko perusahaan. Dia membangun kerangka kerja manajemen risiko terpadu untuk semua aspek risiko organisasi. Yang tiga, mengembangkan kebijakan manajemen risiko, termasuk kuantifikasi selera risiko perusahaan tersebut, batasan risiko tertentu, dan menerapkan serangkaian indikator dan laporan risiko, termasuk kerugian dan insiden, paparan risiko utama dan indikator prioritas, dan melokasikan modal ekonomi pada kegiatan usaha berdasarkan risiko, sumber dana dan sebagainya berkenaan untuk mengatasi risiko itu, dan mengoptimalkan portofolio risiko perusahaan melalui kegiatan usaha dan strategik transfer risiko, dan mengkomunikasikan profil risiko perusahaan kepada pembantu kepentingan, pemangku kepentingan, utama seperti dewan direksi, regulator, saham, lembaga pemeringkat, dan mitra bisnis. Terakhir, mengembangkan kemampuan analitis, sistem, dan manajemen data untuk mendukung program manajemen risiko, terutama sistem informasi manajemen risiko. Ini masih terdapat sejumlah besar ambiguitas terkait dengan posisi RCO dalam hierarki antara dewan direksi dan posisi C-level lainnya seperti CEO, CFO, dan CEO. Jadi mereka menganggap CRO itu belum saatnya gitu. Dan banyak kali CEO juga melaporkan kepada CFO atau CEO. CEO itu kan Chief Financial Officer, Direktur Keuangan. Kalau CEO itu Chief Executive Officer, CEO. Ini buat perusahaan terhadap kerusakan internal. Kalau laporan ke CFO itu terkait dengan masalah resources dimiliki perusahaan untuk antisipasi kejadian itu akan terjadi, recovery dan sebagainya. Kita nggak dana untuk itu. Terus untuk struktur pelaporan garis lurus antara CEO dan dewan direksi, sangat penting bagi organisasi untuk menetapkan dan mendokumentasikan subhana hubungan itu. Apa tanggung jawab CRO, apa tanggung jawab bidang lain. Dalam pengawasan risiko dewan, visi adalah mengubah komite audit yang ada untuk menggabung risiko. Penggabungan. Audit itu digabung dengan risiko. Dan sekarang kepatuhannya digabung. Jadi dari hasil survei 58% responden mengatakan bahwa komite audit mereka bertanggung jawab atas manajemen risiko. Karena asumsinya tugas audit itu kan untuk mencegah fraud kan. Fraud itu kan termasuk risiko personal. Ya, bagian audit ya bagian risiko juga. Kurang standar RM yang juga jadi hambatan signifikan bagi pengembangan positif terhadap CEO. Jadi seorang CEO ideal itu apa kapasitas yang dimiliki ya? Keterampilan. Pertama, CRO itu harus memiliki keterampilan kepemimpinan untuk merekrut dan mempertahankan profesional risiko yang berbakat dan menetapkan visi keseluruhan dari risiko. Yang kedua, keterampilan yang harus dimiliki lah religius, kuat dalam penguasaan agama, karena risiko itu bisa digunakan untuk agama itu bisa meredam kekhawatiran dari pelaku di perusahaan itu, pelaku di perusahaan, dan juga memberikan pemahaman kesabaran menghadapi risiko yang sudah terjadi. Ya, jadi masa recovery lebih baik yang terjadi mengalami traumatik bagi mereka sehingga kemudian sulit dicapai itu. Juga memiliki keterampilan teknis dalam risiko strategis, bisnis, kredit, pasar, dan personal. Maka CEO itu kan harus manajemen lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, asumsi dia menguasai lah bidang manajemen. Memiliki keterampilan konsultan dan konsultasi dalam mendidik dewan dan manajemen senior. Dan membantu unit bisnis melakukan risiko. Dia punya kemampuan profesional penting Chief Risk Officer. Dia bukan politik, jangan sampai politik. Ini jabatan ini bukan politik, jabatan profesional sebenarnya. Nah, komponen CRM itu apa? Komponennya pertama ada good coverage component dan manajemen transfer. Ya, kalau GCG itu sudah tahu memastikan bahwa dewan direksi dan manajemen lebih telah menetapkan proses organisasi, mengendalikan perusahaan yang tepat
untuk mengukur temuan risiko besar. Dari sisi risiko ya. Dan manajemen untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas perusahaan yang menghasilkan pendapatan termasuk pengembangan bisnis, manajemen produk, hubungan dan lain. Yang ketiga, portofolio manajemen untuk menggabungkan eksposur risiko, menggabungkan efek diversifikasi, dan membantu konsentrasi risiko terhadap batasan risiko yang diterapkan. Jadi jangan sampai terjadi ya risiko ini diawasi, risiko ini diabaikan. Tidak demikian ya. Risk transfer untuk mengurangi risiko yang dianggap terlalu tinggi, ya, atau lebih hemat biaya untuk ditransfer ke lembaga lain, pihak ketiga. Jadi risk transfer contoh sederhana lah, mengasuransikan gedung itu mengcover risiko kebakaran itu risk transfer. Jadi dengan bayar premi cuma 10%, nanti asuransi bayar gedung sebesar 100%. Kerugiannya sebesar premi aja. Dan yang kelima, risk analitik ya, untuk menyediakan alat pengukuran analisis dan pelaporan risiko. Data teknologi resources, mendukung proses analitik pelaporan, stakeholder manajemen. Ini yang merupakan komponen di ERM ya, ERM. Jadi komponen ERM itu ada 7 ya. Ini kalau kita KN seperti ini. Ya. Penetapan top down risk management, yang kedua business strategic management, dan think and act like fund manager dan seterusnya. Itu tadi. Nah, dari perspektif RM itu bagaimana tanggung jawab direksi yang manajemen senior perusahaan? Ya. Tanggung jawab di mana? Dari perspektif RM. Jadi pertama menentukan sila risiko organisasi dalam hal kebijakan risiko, toleransi kerugian dan level risiko terhadap modal dan peningkatan target. Jadi risiko itu perlu perhatian khusus dari direksi ya. Kalau itu bisa jalan. Jadi kesadaran risiko itu diawali dari direksi ya, bukan dari bawah. Kalau percuma ya kalau di bawah secara risiko tapi di atas enggak ya. Jadi efektif juga pegang risiko dibuat. Ya. Dia memastikan bahwa organisasi memiliki keterampilan manajemen risiko dan kemampuan penyeragaman risiko untuk mendukung strategi bisnisnya. Ya, ini juga. Pas ini. Dia menetapkan kerangka struktur organisasi kerangka RM. Bila posisi siapa tanggung jawab untuk RM itu asal struktur organisasi. Dan menerapkan kerangka pengukuran dan manajemen risiko. Jadi intinya pertama intinya dari sisi manajemen direksi itu dia harus punya kepedulian terhadap risiko, orang punya program, orang punya strategik juga organisasi itu, orang membentuk budaya untuk organisasi budaya, dan memberikan proses penilaiannya. Nah, kedua manajemen tadi itu, ini itu harus menjelaskan strategi bisnis dengan kebijakan risiko. Secara khusus kerugian yang diterapkan lebih modal risiko harus dimasukkan dalam penetapan harga. Ya. Jadi strategi bisnis bisa diselaraskan dengan kebijakan risiko perusahaan. Ketika mengejar peluang bisnis dan pertumbuhan baru, risiko bisnis harus dinilai sepenuhnya dan dimasukkan dalam target penetapan itu. Dan portfolio manajemen harus bertindak seperti manajer dana. Sedangkan target portfolio serta batasan risiko untuk memastikan diversifikasi. Diversifikasi dari tepat mengenai portfolio optimal. Ya. Dan juga kemudian konsep manajemen risiko portofolio aktif dapat diterapkan pada semua risiko dalam investasi. Okay. Efek diversifikasi dilindungi nilai alami hanya dapat dikabul sepenuhnya. Jika risiko personal dipandang secara keseluruhan. Okay. Jadi betul manajemen itu mengurangi risiko kan dengan portofolio risiko portofolio kredit, portofolio investasi, portofolio financing ya sama.
Transfer jenis transfer asuransi, outsourcing, perjanjian kontraktual ya. Jadi transfer itulah strategik dalam manajemen risiko yang melibatkan pengalihan tanggung jawab risiko tertentu dari satu pihak ke pihak lain. Membuat transfer mengurangi dampak finansial, pelindungan, dan kemudian memastikan kelangsungan operasi. Risk analitik itu dalam konteks manajemen risiko merujuk pada penerapan metode dan teknik analisis data untuk mengidentifikasikan, mudah menilai, dan mengelola risiko dalam satu organisasi atau proyek. Itu tujuan utama lah risk analitik kita untuk memahami risiko yang mungkin dihadapi. Jadi analitika risiko itu dan hasil analisis risiko itulah maka dapat dirumuskan risiko apa yang terjadi, karakteristiknya, impact-nya gimana gitu. Ya, pada perusahaan bagaimana mengatasi dampak itu, apakah perusahaan punya cukup dana dan sebagainya. Strateginya apa untuk mengatasi risiko itu. Berikut ini adalah komponen penting dalam risk analitika. Identifikasi penilaian risiko, permodelan risiko, mitigasi, dan pemantauan risiko. Nah, data teknologi resources ya. Jadi dalam konteks manajemen risiko, data dan teknologi resources merujuk pada semua aset data dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengukur, memantau, dan mengurangi risiko dalam organisasi. Di sumber daya ini sangat penting dalam manajemen risiko karena memungkinkan pengumpulan informasi akurat, risiko yang mendalam, serta respon yang cepat dan efektif terhadap ancaman potensial. Nah, peran data teknologi resources dalam risiko lah, terutama deteksi risiko. Ini ada bagaimana data itu bisa memungkinkan organisasi mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin menunjukkan potensi risiko. Jadi dari data itu bisa mengidentifikasikan risiko yang terjadi. Kemudian analisis risiko, analytical dan perangkat lunak ya, software khusus yang memungkinkan organisasi untuk mengukur probability kemungkinan terjadinya risiko itu di kemudian hari. Lalu pemantau risiko. Data real time itu sangat penting bagi perusahaan untuk memantau kemungkinan risiko akan terjadi terus-menerus, ya, sehingga organisasi dapat mendeteksi risiko yang terjadi itu sehingga dampak bisa dikurangi. Mitigasi risiko, sistem otomatisasi, teknologi berbasis kecerdasan buatan AI itulah dapat diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Ya. Karena dengan otomatisasi itu ada early warning yang disampaikan oleh aplikasi itu segera menghindar atau menghadapi dengan strategik untuk mengurangi risiko itu. Nah, oleh stakeholder manajemen, risiko bukan sekedar proses manajemen internal, tapi risiko juga harus digunakan untuk meningkatkan transparansi risiko dan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan. Jadi maka dalam laporan tahunan perusahaan itu harus ada risk management, program risiko yang telah dibuat oleh perusahaan selama ini, kemudian risiko yang terjadi apa saja. Jadi sehingga penting bagi stakeholder untuk melihat apakah perusahaan itu telah melakukan manajemen risiko atau enggak. Kalau perusahaan yang melakukan risiko, otomatis value perusahaan akan meningkat, kepercayaan pasar akan meningkat, sehingga banyak investor datang dan untuk membeli saham perusahaan dengan naik. Nah, tujuan penting manajemen dalam mengomunikasikan dan melaporkan kepada para pemangku kepentingan adalah jaminan bahwa strategik manajemen risiko yang tepat telah diterapkan. Itu penting. Jadi ada jaminan kepada stakeholder. Jadi stakeholder yakin. Maka banyak mahasiswa bikin tesis ya. Kemudian bagaimana dampak risk management terhadap nilai saham, nilai perusahaan, kinerja perusahaan. Itu banyak sekali ya. Ini dampak risiko. Kalau risiko terhadap kinerja, terhadap harga saham. Dan itu melihat dari kepentingan stakeholder. Apakah stakeholder itu merespon program-program risiko yang telah buat oleh perusahaan itu? Apakah stakeholder memandang informasi dapat risk management itulah sesuatu yang good news bagi mereka, yang positif buat mereka, terutama persepsi mereka terhadap perusahaan. Jadi saya dapat sampaikan kuliah hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dan bermanfaat ya kuliah hari ini.
Untuk itu saya beri kesempatan ada pertanyaan ya saudara. Silakan. Pertanyaan. Ya. Pak, absen ulang, Pak. Apa opsi ulang? Oke, baik. Ya. Opsi ulang. So dibuka artinya on cam kameranya. Kamera. Pertama ini yang absen tadi was Pakri Arius Hadir. Hadir, Pak. Arius semua. Kemudian Poni Hadir, Pak. mana itu? Ongkem. Di Ongkem kan? Pani Ini belum muncul. Mana Pani? Ini, Pak. Mana? Oh ya. Bentar. Gila ya. Sorry. Kemudian Imelda. Hadir, Pak. Mana Ongkem? Ini, Pak. Imelda ya. Kemudian berikutnya Michael ada? Bapak, Ya. Michael izin Bapak ada kegiatan keluarganya, ada urusan keluarga. Nuriati ada. Kemudian Nuryati tadi yang teriak. Hadir, Pak. mana Nuriati? Oh, ada. Hadir, Pak. Jaringan kurang bagus, Pak. Minta maaf, Ya. Pak. Di mana posisi Bu Nuriati? Di Papua Serui, Pak. Oh iya, jaringan. Oh, itu di Kota Jayapura atau di kabupaten ya? Di Kabupaten, Pak. Di kabupaten ya. Iya. Dan Bu Nunik mana? Bu Nunik nggak ada. Priscilia ada? Nggak ada. Franklin ada? Franklin izin, Pak. Ada kegiatan kantor. Banyak sih kita kantor siapa aja tuh. Ini satu kantor sama Ibu sama Ibu Asmi. Iya, dia dengan Ayu tadi sudah share izinnya di grup. Mereka ada Oh, ada. kegiatan Iya. ya di divisinya mereka. Oke, itu aja. Jadi yang nggak ada berita itu Priscilia, Nunik, ya. Unik hadir Pak. Oh, di Nunik. Waduh, tadi Iya, Bu, Pak. kemana Bu? Tadi Bu. Tadi agak terlambat Pak masuknya Pak. Dikit. Ya, Terima kasih. udah ya. Ini udah selesai. Kemudian kita foto bersama dulu ya. Bentar. Ini saya stop dulu. Ini stop dulu. Waduh. Oh, di stop dulu. Oke, on cam kita mau foto dulu ya. Nanti sudah datang gitu. Oke, oke, silakan itu saudara buka kameranya. Buka kameranya ya. Saya hitung 1, 2, 3 senyum ya. Oke, ini mana nih? Oke. Saya hitung 1, 1, 2, 3. Tunggu ya, saya masukin ke grup dulu ya. Nah, grup ini, grup WA-nya. WA. Oh, WA-nya lagi apa? Menghilang WA-nya. Ya. Saya masukin di itu apa di sementara di sini dulu. Ya, udah. Oke, dengan demikian berakhir kuliah hari ini. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi
Terima kasih atas kedatangan saudara ya atas kuliah hari ini. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Sore. Sore, Pak. izin live, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.